warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Fauziah dari kelas 3B, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan nomor NIM 222-721-0039. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan dosen Bapak Dr. Ujang Jamaluddin, SPD, MSI, MPD. Pada video kali ini akan membahas mengenai konten pembelajaran PPKN di SD dengan pokok pembahasan menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup yang ada di materi PPKN kelas 5 SD. Nah, simak penjelasan berikut ini ya. Ini berasal dari kata satu, yaitu utuh atau tidak terpecah-pecah. Maka dari itu, persatuan dan kesatuan bermakna bersatunya berbagai macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kesatuan atau satu kesatuan yang utuh dan serasi. Maka dari itu, tidak akan terpecah belah agar kehidupan ini menjadi makmur. Tumbuhnya persatuan dan kesatuan dapat dimulai dengan menumbuhkan sifat cinta tanah air dan tingginya toleransi di dalam hati masing-masing. Indonesia sendiri itu adalah sebuah negara yang berbentuk kepulauan tersebar di berbagai pulau. Nah, yang terdiri dari 35 provinsi dari 1.340 suku, diantaranya 270 juta penduduk dengan beragam perbedaan. Maka dari itu diciptakan Pancasila sebagai dasar untuk bernegara, seperti yang tertuang dalam sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, yang memiliki arti bahwasannya bangsa Indonesia harus terus menerapkan persatuan dan juga kesatuan untuk terciptanya kerukunan hidup dan tetap bisa bertahan sebagai sebuah negara yang berdaulat dan juga merdeka. Maka dengan demikian juga ketika para pahlawan dulu mempertahankan kemerdekaan Indonesia, maka senjata yang paling ampuh dan utama bukanlah alat-alat yang canggih, tetapi yaitu persatuan dan juga kesatuan. Nah, dalam konteks negara, persatuan dan juga kesatuan itu menjadi pondasi utama terhadap keberlangsungan hidup masyarakatnya. Nah, maka dari itu kedua hal tersebut menjadi dua konteks yang tidak dapat dipisahkan dan ini saling berkaitan satu sama lain. Dan hal ini harus dijaga. Makna penting persatuan dan kesatuan di dalam bangsa Indonesia sendiri itu adalah sebagai berikut. Nah, diantaranya yaitu pertama, rasa persatuan dan kesatuan ini akan menjalin rasa kebersamaan dan juga saling melengkapi satu sama lain. Nah, yang kedua itu menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan. Untuk hidup berdampingan secara rukun dan juga damai. Yang ketiga itu menjalin rasa persahabatan, yang dimana rasa persahabatan ini tumbuh di rasa kekeluargaan dan juga sikap saling tolong menolong antar sesama, serta tumbuhnya sikap nasionalisme. Contoh persatuan dan kesatuan di kehidupan sehari-hari. Nah, apa aja sih contoh-contohnya? Yuk kita bahas. Yang pertama yaitu ada menghargai hak dan juga pendapat masing-masing individu dan juga saling menyayangi antar sesama. Yang kedua yaitu menjaga kerukunan
yang sudah terbangun sebelumnya gitu. Jadi kerukunan kan udah ada kerukunan nih. Nah, itu menjaganya itu seperti apa? Artinya berusaha sebisa mungkin untuk tidak menimbulkan pertikaian, baik itu dalam lingkungan maupun dalam lingkungan, maksudnya dalam lingkungan keluarga ataupun di lingkungan tempat tinggal di masyarakat seperti itu. Nah, yang ketiga itu selalu berusaha untuk membantu orang lain apabila sekiranya gitu ya ada yang sedang membutuhkan pertolongan atau membutuhkan bantuan dari kita. Nah, yang keempat yaitu selalu menjaga perilaku dan cara bicara sesuai dengan tata krama dan norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat. Mengapa hal ini ada gitu? Hal ini terjadi bertujuan untuk mencegah adanya orang-orang yang sakit hati gitu dengan perilaku maupun perkataan kita. Nah, yang kelima yaitu saling bergotong royong untuk tetap menjaga keutuhan negara. Jadi saling bantu-membantu gitu untuk menjaga tetap persatuan dan kesatuan di negara Indonesia ini sendiri. Nah, yang keenam, selalu aktif dimanapun lingkungan kita berada dan serta mudahnya selalu memberikan kontribusi positif bagi siapapun. Di sini kan ada contoh gambar bahwasannya masyarakat saling gotong royong gitu ya. Nah, di sini para tetangga-tetangga gitu ya bekerja sama nih dalam membersihkan lingkungan rumah mereka, yaitu mereka mengganti bola lampu yang mati untuk penerangan di depan rumah, dan juga mereka melakukan kegiatan yang dimana untuk menjaga keamanan dan juga kenyamanan semua warga kampung gitu, melakukan kerja bakti dan lain sebagainya. Nah, ini tuh merupakan cerminan dari hidup rukun yang ada di dalam persatuan dan juga kesatuan. Nah, selanjutnya ini ada gambar warga masyarakat sedang gotong royong dalam membangun pos ronda ya. Nah, di sini tercermin nih semangat kekeluargaan dan juga tolong menolong. Kenapa tercermin? Karena pada kegiatan gotong royong ini atau saling bekerja sama ini, perbedaan-perbedaan di antara masyarakat itu ditepiskan lebih dahulu gitu. Nah, mereka saling bekerja sama dan juga bahu-membahu dalam menyelesaikan pekerjaan gitu. Nah, ini kan untuk kepentingan bersama juga gitu. Jadi, tanpa memandang perbedaan satu sama lain. Maka dari itu nih, gotong royong ini dengan gotong royong gitu ya, pekerjaan seberat apapun itu akan terasa ringan gitu. Dan pekerjaan akan cepat selesai gitu. Nah, ini merupakan salah satu pentingnya gitu, menjaga persatuan dan juga kesatuan yang tercermin dalam sikap menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap saling tolong-menolong antar sesama dan bersikap nasionalisme. Nah, gambar selanjutnya ini yaitu menggambarkan mengenai bahwasannya kita itu berteman dengan siapa saja gitu, tanpa memandang dia dari agama apa dan agama apa gitu. Nah, ini merupakan karena masyarakat Indonesia dikenal dengan kemajemukannya, yaitu kemajemukan agama gitu ya. Maka dari itu, ini bukan menjadi penghalang untuk persatuan dan juga kesatuan bangsa. Tetapi dengan kemajemukan ini harus menjadi pondasi yang kuat gitu, bahwasannya untuk memperkukuh persatuan dan juga kesatuan bangsa ini kita dapat dengan adanya semangat menjalin rasa kemanusiaan. Nah, apabila tinggi sikap toleransi kita gitu serta keharmonisan untuk hidup secara berdampingan dari segenap masyarakat di Indonesia gitu ya. Nah, ini akan sangat mendukung persatuan dan juga kesatuan bangsa. Jadi, makna persatuan dan juga kesatuan ini dapat tercermin gitu pada sikap masyarakat yang senantiasa menjalin rasa kemanusiaan dan juga toleransi serta menjaga keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Yang pertama yaitu dapat menjaga kerukunan di tengah perbedaan yang menjaga kerukunan di antara perbedaan yang begitu beraneka ragam. Nah, yang kedua
memudahkan bangsa Indonesia untuk berkembang agar lebih maju. Yang ketiga, agar menciptakan suasana yang aman dan juga nyaman bagi setiap warga negara. Yang keempat, menjaga keutuhan dan perdamaian negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang kelima itu dapat memperkuat ketahanan negara atau ketahanan nasional dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Keenam, dapat memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Lalu yang ketujuh, dapat mencegah terjadinya perang ataupun konflik antar suku ataupun antar masyarakat. Nah, maupun itu di daerah ataupun di wilayah Indonesia itu sendiri. Nah, yang kedelapan adalah menciptakan rasa toleransi dan juga tenggang rasa dalam menghadapi perbedaan. Nah, yang kesembilan yaitu menciptakan rasa kekeluargaan, semangat bersatu dan saling tolong-menolong, peduli terhadap sesama dan juga gotong royong. Nah, tolong-menolong, peduli pada sesama dan juga gotong royong ini itu dalam berkehidupan, bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Nah, yang ke-10 itu dapat menciptakan keadaan sosial masyarakat yang lebih baik, rukun, seimbang, selaras, tentram, setia kawan, aman, dan damai. Yang ke-11 itu memperkecil kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Yang 12 yaitu menciptakan ketenangan bagi masyarakat dalam memeluk suatu agama tanpa adanya ancaman serta kekerasan dari pihak yang bertentangan. Serta dapat menjaga tegapnya yang ke-13 dapat menjaga tegapnya hak asasi manusia atau HAM dan mencegah penyelewengan pelaksanaan HAM itu sendiri. Nah, yang ke-14 mempermudah negara Indonesia untuk mencapai tujuan negara. Apa sih manfaat persatuan dan kesatuan dalam bidang sosial, budaya, dan ekonomi? Yang pertama, dapat meningkatkan sikap saling menghargai, menghormati, dan penuh solidaritas. Kemudian yang kedua, dapat memajukan kebudayaan nasional di mata dunia. Selanjutnya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia karena kebutuhan ekonomi dapat terpenuhi. Kemudian dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran. Dan yang terakhir tentunya dapat memperkuat pertahanan dan keamanan bangsa. Pertama, di lingkungan keluarga sendiri akan terjadi pertengkaran di dalam keluarga, mau itu antara ibu dan ayah ataupun adik dan kakak. Nah, yang B, kurangnya kerukunan di dalam keluarga. Nah, kurang komunikasi ataupun lainnya, kurangnya keakraban di dalam keluarga. Lalu selanjutnya, hal yang akan terjadi di lingkungan sekolah apabila tidak ada kesatuan dan juga persatuan, yaitu yang pertama ada sombong atau tidak peduli dengan teman, jadi merasa individualis aja gitu. Nah, yang kedua yaitu mengolok-olok ataupun mengejek teman, atau akan terjadinya bullying di antara para peserta didik. Nah, yang ketiga ada tawuran. Nah, tawuran ini yang terjadi di antara sekolah satu dengan sekolah lainnya. Nah, yang akan terjadi di lingkungan masyarakat, yang pertama, tidak adanya kepedulian terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain. Yang kedua, kepentingan golongan maupun suku masing-masing. Jadi kepentingan golongan atau suku ini lebih diutamakan di dalam masyarakat gitu. Padahal kan yang harus diutamakan adalah kepentingan masyarakat itu sendiri. Nah, yang ketiga itu tidak adanya kerjasama yang terjalin antara warga masyarakat. Nah, yang keempat itu hilangnya tenggang rasa dan juga toleransi dalam bermasyarakat. Yang kelima,
ada melemahnya pertahanan dan juga keamanan bangsa Indonesia gitu. Jadi kalau nggak ada persatuan dan juga kesatuan, ini sangat-sangat menjadi ancaman terbesar bagi bangsa Indonesia. Wilayah Indonesia membentang luas dari Sabang sampai Merauke. Hal tersebut merupakan salah satu alasan Indonesia kaya akan keragaman budaya. Namun, keragaman suku bangsa dan budaya tidak membuat bangsa Indonesia terpecah belah. Hal tersebut sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Walaupun kita terdiri atas berbagai ragam budaya, namun kita tetap satu tanah air, yaitu tanah air Indonesia. Satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Jika kita berbicara tentang kerukunan hidup itu yang seperti apa ya? Saling menghormati, saling menghargai, saling percaya, saling menyayangi, penuh kasih sayang, saling membantu, saling memaafkan, toleransi, tanpa permusuhan, damai, dan tanpa kebencian. Lalu bagaimana cara membangun kerukunan hidup? 1. Menghargai pendapat orang lain. 2. Menghargai hasil karya orang lain. 3. Membina hubungan baik. Yang keempat, saling menghormati. Dan yang kelima, saling menyayangi. Lalu apa sih manfaat hidup rukun? 1. Tidak ada pertengkaran, hidup harmonis, hidup menjadi aman, hidup menjadi tentram dan damai, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan. Kemudian akibat hidup tidak rukun. 1. Mudah terjadi pertengkaran. 2. Kehidupan menjadi tidak tentram. 3. Mudah terkena hasutan orang lain. 4. Terjadi perpecahan karena tidak ada rasa persatuan dan kesatuan. Berikut adalah contoh-contoh hidup rukun baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Apa saja upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Kita bisa memelihara persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan cara toleransi atas segala perbedaan yang ada, mengedepankan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah, memupuk silaturahmi dengan kerja bakti dan gotong royong, tidak mudah terprovokasi, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan diri pribadi, dan tidak bersikap diskriminatif atau membeda-bedakan perlakuan kepada siapapun berdasarkan pada latar belakangnya. Nah, baiklah, dari pemaparan materi yang sudah disampaikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwasannya persatuan dan kesatuan sudah seharusnya dijaga dan dipertahankan demi keberlanjutan pembangunan bangsa. Nah, persatuan dan kesatuan sangat penting di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan juga negara. Indonesia ini adalah sebuah bangsa yang kaya akan ras, suku, dan juga budaya serta agama. Indonesia memiliki konteks persatuan bangsa. Persatuan memiliki makna bahwa apapun budaya, ras, dan sukunya tidak ada yang dapat memisahkan dan juga menggoyahkan persatuan yang telah terjalin. Anak-anak, setelah kita mempelajari materi hari ini, tentunya kita menyadari betapa pentingnya memiliki rasa persatuan dan kesatuan di dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, yuk bersama-sama kita junjung tinggi persatuan dan kesatuan. Jika bukan kita, siapa lagi?